Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bi ni'matil Islam wa ja'alna min khuddami risalati sunnati nabihil Mustafa alaihi salatu wassalam. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rekan-rekan Kamajum yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali yang offline maupun yang online, yang mana kegiatan Kamajum ini yaitu kajian malam Jumat yang rutin diadakan oleh program Raudatul Aqli dan disiarkan secara offline dalam YouTube. Pada kesempatan kali ini sudah berada di episode ke-15. Dan alhamdulillah ala kulli hal, kali ini saya menjadi pemateri di kesempatan yang memang mendekati Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka mohon izinkan saya untuk membahas terkait tentang tema kemerdekaan. Nah, rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, berbicara tentang makna kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya satu maqasid syariah, yaitu maksud atau tujuan yang dikehendaki dalam syariat Islam. Jadi bahwasanya dalam Islam yang namanya kemerdekaan ataupun kebebasan ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak untuk kebebasan dalam beragama, hak kebebasan dalam berpikir, juga hak kebebasan dalam bekerja dan lain sebagainya. Bahwasanya dalam Islam itu menghendaki yang namanya kebebasan. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman mohon izin untuk membawakan sebuah materi yang berjudul Haqiqatul Hurriyah fil Islam Inda Ibn Ashur. Jadi esensi atau hakikat kemerdekaan atau kebebasan dalam Islam menurut perspektif Ibnu Ashur. Nah, sebelum maju kepada pembahasan terkait tentang kemerdekaan atau kebebasan perspektifnya Ibnu Ashur ini, kita terlebih dahulu mengenal sedikit biografi siapa sih yang disebut dengan sosok yang bernama Ibnu Ashur ini. Bahwasanya Ibnu Ashur ini dia seorang tokoh reformis. Tahu tokoh reformis? Reformis itu tokoh pembaharu Islam yang lahir di abad ke-19. Dia berada di negeri yang bernama Tunisia. Syekh Muhammad Thohir bin Ashur, atau yang memang dikenal dengan istilah atau lebih kenal di khalayak luas disebut dengan Ibnu Ashur ini, memiliki perspektif pendekatan maqasid syariah Islam terkait tentang teologi kebebasan dalam Islam. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an, juga mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghendaki adanya kebebasan setiap manusia
tanpa terkecuali mereka orang-orang yang bukan dari Islam. Ini sebagaimana yang memang tertuang dalam kitab Al-Quran, dalil surat Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya atau memberikan pernyataan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya aku akan menjadikan di bumi ini khalifatan, seorang khalifah. Nah, khalifah itu ialah pengganti secara bahasa. Pengganti daripada apa yang Allah kehendaki di bumi. Bahwasanya dalam Islam itu kita mengenal kebebasan yang terikat dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang mengetahui kebebasan hakikat yang ada pada manusia itu ialah Allah sendiri, bukan manusia. Jadi benar-benar yang mengetahui esensi atau hakikat kebebasan dalam kehidupan manusia ya penciptanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia itu sendiri. Karena manusia itu ketika dia memaknai yang namanya kebebasan atau al-hurriyah, terkadang selalu over, terkadang terlalu offside lah kalau dalam dunia sepak bola itu. Karena manusia itu dia mempunyai hawa nafsu, juga akal yang memang dia terlalu liar bila dikatakan tidak berdasarkan kepada berpikirnya agama, berpikirnya kaum agamawan. Seperti misalnya adanya LGBT, kemudian adanya pemikiran-pemikiran sesat, kemudian adanya yang dinamakan dengan intersex ya. Intersex itu dialah dia mencintai ataupun ingin kawin dengan sesuatu makhluk bukan dari sejenisnya, bukan dari manusia. Misalkan dia suka sama binatang, suka sama kuda. Itu kan pikiran-pikiran kebebasan nalar manusia yang memang bukan berdasar daripada wahyu dari Tuhan, wahyu dari Allah, bukan. Makanya turunnya wahyu ini untuk dijadikannya sebagai barometer kebenaran dalam Islam, barometer kebenaran dalam berpikir manusia. Jadi sejauh mana manusia berpikir, maka inilah had-had Allah. Inilah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Hududullah, had-had Allah. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pemikiran dari Imam Ibnu Ashur ini terkait tentang kebebasan, terkait tentang kemerdekaan, hakikat kemerdekaan dalam agama Islam. Nah, ada dua makna ya menurut Imam Ibnu Ashur ketika dia memaknai al-hurriyah atau kebebasan. Yang pertama, menurut Ibnu Ashur yang dimaksud dengan al-hurriyah itu ialah ma yudadul ubudiyah, yaitu apa-apa kebalikan daripada perbudakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna al-hurriyah menurut Imam Ibnu Ashur ialah an yatasarrafa syakhsul aqilu fi syu'unihil bil asalah. Jadi bahwasanya seseorang yang berakal itu dia bertindak terhadap urusan-urusannya itu secara mandiri. Tasarrufan ghairu mutawaqqif ala ridha ahadin akhar. Jadi tindakan-tindakan seseorang yang berakal ini ghairu mutawaqqif, tidak terikat oleh persetujuan ataupun keridhaan daripada orang lain. Itu makna yang kedua menurut Imam Ibnu Ashur dalam memaknai yang namanya al-hurriyah atau kebebasan. Nah, yang pertama,
Ma yudadul ubudiyah, sesuatu yang berkebalikan daripada perbudakan. Ingat bahwasanya Islam itu menghendaki untuk selalu membebaskan yang namanya perbudakan. Walaupun memang dalam Islam tidak secara serentak untuk menghapus perbudakan, tapi perbudakan dalam Islam itu diatur secara normawi, secara manusiawi gitu. Ada aturan-aturannya. Jadi bagaimana dalam Islam ketika misalkan adanya beberapa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemeluknya, oleh hamba-hambanya, maka yang paling banyak kafaratnya ialah untuk membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya. Bahwasanya Islam itu dia tidak langsung serta mengharamkan perbudakan, melarang perbudakan, tidak, tapi diatur sedemikian rupa agar perbudakan itu benar-benar manusiawi, begitu. Karena Islam itu dia selaras dengan zaman, selaras dengan realitas sosial yang terjadi pada masa lalu. Jadi ketika masa lalu memang terjadinya perbudakan, maka Islam tidak serta-merta langsung secara frontal mengharamkan, tetapi mengikuti alur dinamika sosial kehidupan masyarakat pada waktu itu. Begitu. Maka pada hari ini merupakan hari di mana tidak adanya perbudakan, tidak adanya hamba sahaya, maka Islam pun menghendaki hal demikian, begitu. Jadi perbudakan dalam Islam tidak tidak diharamkan, juga tidak terlalu dihalalkan gitu. Jadi pertengahan lah gitu. Artinya hanya mengikuti konsep realitas sosial yang terjadi pada masyarakat di waktu itu. Nah, yang kedua, makna dari al-hurriyah yang tadi saya sebutkan, menurut Imam Ibnu Ashur ialah an yatasarrifa syakhsul aqil fi su'unihi bil asalah. Jadi seseorang itu terhadap perkara-perkara urusan pribadinya itu dilakukan secara mandiri. Jadi bahwasanya manusia yang ada di muka bumi ini, mau dia yang beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, jangan sampai dia ketika menghendaki sesuatu, ketika dia bermaksud meniatkan sesuatu, tidak boleh ada paksaan ataupun hegemoni daripada orang lain. Jadi bahwa manusia dia hidup di atas fitrah dirinya sendiri, kehendak dirinya sendiri tanpa ada paksaan daripada yang lain. Begitu. Misalkan saya ingin nasi goreng, itu merupakan kehendak pribadi diri saya sendiri. Nah, misalkan teman saya Fatih tidak bisa memaksakan saya untuk kamu harus seblak, kamu harus mie, tidak. Gitu. Biarkan saya memilih nasi goreng gitu. Begitupun dengan hak misalkan orang-orang yang mohon maaf ada yang merokok, ada yang tidak gitu. Biarkanlah hak mereka untuk memilih gitu ya, mau yang merokok ataupun yang tidak. Asalkan memang tidak merugikan orang lain gitu. Makanya ada tempat untuk merokok, ada tempat untuk tidak merokok, itu merupakan bagian daripada perjalanan untuk menempatkan keadilan hak seseorang yang diinginkan gitu. Kalau mau merokok atau tidak ya itu terserah aja, asalkan nanti dia menanggung beban resikonya gitu. Jadi apakah Bro Patih mau merokok atau tidak? Tetap tidak ya, alhamdulillah. Karena saya juga emang nggak merokok gitu. Punya persepsi pribadi kenapa saya tidak merokok gitu. Nah itulah makna al-hurriyah. Dua makna al-hurriyah menurut Ibnu Ashur. Yang pertama, ma yudadul ubudiyah, merupakan apa-apa kebalikan daripada perbudakan. Dan yang kedua, an yatasarrifa syakhsul aqil fi syu'unihi bil asalah, yaitu seseorang yang berakal dia bertindak terhadap urusan-urusan pribadi secara mandiri, tasarrufan ghairu mutawaqqif ala ridha ahdin akhar, yang mana tindakannya itu tidak bergantung terhadap keridhaan atau paksaan daripada orang lain. Nah, kemudian aspek-aspek al-hurriyah yaitu sesuatu pengaplikatif dari al-hurriyah ini menurut
Imam Ibnu Ashur itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama hurriyatul i'tiqad, yaitu kebebasan dalam berkeyakinan. Yang kedua hurriyatul aqwal, yaitu kebebasan dalam berpendapat. Dan yang terakhir hurriyatul amal, kebebasan dalam bekerja. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, hurriyatul i'tiqad, yang merupakan satu dari 3 aspek yang dikehendaki dalam maqasid syariah al-islamiyah karya dari Ibnu Ashur ini. Apa yang dimaksud dengan hurriyatul i'tiqad? Yang dimaksud dengan hurriyatul i'tiqad itu ialah kebebasan dalam berkeyakinan, kebebasan dalam beragama, kebebasan untuk memilih keyakinan agama ajaran apapun yang selama agama itu tidak menjadi kehendak dalam menjadi kejahatan begitu. Karena banyak sekali di era zaman sekarang ini kejahatan-kejahatan yang memang diatasnamakan dalam agama gitu. Sebagai contoh misalkan bagaimana terorisme yang memang sering terjadi selalu membawakan motivasi daripada agama. Jadi orang-orang mereka terorisme yang membunuh orang Islam lagi mengucapkan Allahu Akbar, berdalih bahwasanya yang melakukan demikian itu atas motivasi agama juga. Nah, makanya di sini kita perlu tekankan bahwa yang menjadi kesalahan dalam berpikir atau paradigma worldview seseorang itu ialah ketika dia menafsirkan agama, bukan agamanya gitu. Jadi yang salahnya itu penafsir agama, bukan agamanya. Ketika agama dijadikan sebagai alat alat untuk kejahatan seperti tadi terorisme. Nah, kita salahkan bukan agamanya tapi pemeluk yang memiliki tafsir atas agama tersebut. Kalaulah benar misalkan agama Islam ini menghendaki adanya bom bunuh diri, kalaulah benar agama Islam ini menghendaki adanya terorisme, pembunuhan, dan lain sebagainya, tentu kita sebagai umat Islam yang mayoritas di negeri ini mungkin kepada pemeluk-pemeluk agama lain sudah binasa ya. Sudah terjadi pembantaian secara besar-besaran. Ini hanya sebagai pengingat aja gitu, bahwasanya jangan salahkan Islam. Karena Islam tidak menghendaki untuk berbuat kejahatan, apalagi bom bunuh diri. Tapi orang-orang yang mengatasnama agama Islam, merekalah yang salah. Merekalah yang keliru dalam memahami agama. Begitu. Di sini hurriyatul i'tiqad, bebas berkeyakinan, beragama. Nah, di sini dibatasi dengan hifdzuddin, penjagaan dalam agama. Jadi ketika dia bebas untuk beragama seseorang gitu ya, bebas berkeyakinan apapun, mazhabnya apa, fikihnya apa, dia tidak dibenarkan menyerang agama lain, tidak dibenarkan menyerang ajaran mazhab fikih yang lain yang berbeda daripadanya gitu. Misalkan Abi berfikih Syafi'i, teman saya berfikih Hanbali. Ya, kita hormati satu sama lain gitu ya, karena tidak ada paksaan. Tidak ada yang namanya bahwa pembenaran atas nama satu individu itu mengalahkan individu yang lain sehingga terciptanya permusuhan. Tidak. Karena apa? Karena sebagaimana dalam Al-Quran itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama gitu. Ini juga berlaku terhadap denominasi yang ada dalam ajaran tersebut, fikih, mazhab, aliran, dan lain sebagainya. Kecuali di sini, kecuali ketika satu elemen, satu entitas ini sudah menyerang suatu kelompok yang lain. Nah, maka di sini yang perlu ditekankan, yang demikian merupakan satu di antara kesalahan yang perlu untuk diwaspadai. Kemudian yang kedua, hurriyatul aqwal, yaitu kebebasan dalam berpendapat, dalam mengemukakan pandangan dan keyakinan, atau misalkan dalam wilayah-wilayah yang diizinkan dalam syariat. Misalkan saya berideologi, misalkan saya berpartai merah ini, saya berpartai kuning misalkan.
Itu satu contoh di antara hurriyatul aqwal, kebebasan dalam berpikir, berideologi ya, berprinsip gitu. Karenanya dalam Islam kita tidak diharamkan untuk berfilsafat. Karena ada banyak beberapa ayat-ayat Al-Quran yang memang memerintahkan kita untuk berpikir. Karena berpikir ini merupakan satu bahagian daripada kita mengenal ayat-ayat Allah, mengenal tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pikiran ini manusia itu bisa sampai kepada ma'rifatullah, kepada pengenalan siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita ma'rifat kepada Allah dengan sifat-sifat, kita ma'rifat kepada Allah pun dengan pikiran-pikiran yang kita melihat dengan jelas menggunakan mata, telinga, dan lain sebagainya, ciptaan-ciptaan yang Allah telah sediakan. Itu ya. Wala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang ciptaannya Allah dan jangan berpikir tentang zatnya Allah. Nah, kemudian yang terakhir, aspek yang dikehendaki al-hurriyah ini ialah hurriyatul amal, yaitu kebebasan dalam beramal, dalam bekerja, dan lain sebagainya. Termasuk di sini kebebasan dalam berkarya gitu ya. Misalkan saya mau bekerja sebagai ini, itu. Silakan aja, Islam gak melarang kok. Misalkan Dimas bekerja sebagai diplomat, Fatih sebagai presiden, itu boleh-boleh aja gitu. Silakan. Justru syariat menghendaki seseorang boleh jadi apapun asalkan agama Islam menjadi inspirasi untuk mendebar kebaikan gitu ya. Jadi jangan terlalu monoton, misalkan yang jadi ustadz gitunya, sehingga meninggalkan kehidupan dunia gitunya. Acenah entong berpikir tentang dunia, ada dunia mah sementara, cenah mending berpikir akhirat. Salah. Justru dunia ini merupakan wasilah kita untuk akhirat. Jangan melupakan dunia ini tempat kita beramal. Karena di akhirat kita tidak bisa beramal. Di akhirat itu tempat kita menerima balasan amal-amal di dunia. Jadi sangat salah sekali ketika seseorang agamawan, misalkan dia berpikirnya bahwasanya di dunia ini merupakan hal yang hal yang tidak perlu diudag cenah. Kernaon cenah jadi insinyur, kernaon jadi politikus, kernaon jadi ini itu. Kalau misalkan berpikir seperti itu dan menyudutkan hanya menjadi agamawan saja, maka tentu umat Islam nggak akan maju-maju gitunya. Umat Islam akan mundur gitu, nggak akan menemukan hakikat kebenaran terkait tentang menjadi pribadi yang unggul, ulul albab gitu ya. Nah, teman-teman sekalian yang saya muliakan, itulah pengertian al-hurriyah menurut Imam Ibnu Ashur. Jadi bahwasanya kebebasan adalah satu maqasid syariah yang dikehendaki. Bahwasanya prinsip fitrah kebebasan manusia itu sejak lahir sudah ada. Gitu ya. Asalkan dia tidak menjadi individu yang benar-benar mengecewakan kepada pihak yang lainnya gitu. Tidak menjadi pihak yang menjadi penyebab bencana. Begitu. Maka dengan ini mungkin kita cukupkan kajian Kamajum kali ini, bahwasanya kemerdekaan itu ialah kita menjadi bebas dari segala perbudakan apapun. Bahwasanya kemerdekaan itu ialah ketika kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bahwasanya kebebasan atau kemerdekaan itu ialah kita tidak terkungkung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah zalim gitu ya. Kan sekarang lagi viral gitu, ketika misalkan rekening tidak aktif, dibobol, dibekukan. Kemudian ketika tanah tidak diurus, itu kan disita. Ketika kita nganggur, negara enggak mau mengadvokat kita, membiarkan kita. Jadi kan yaitu
merupakan satu contoh lah, contoh kecil daripada kita nggak benar-benar mengharapkan kebebasan gitu. Makanya teman-teman mari kita doakan sama-sama semoga pemerintah negara kita benar-benar dipimpin, dijabat oleh orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang bisa jujur dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.